Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Samusapa dengan NIM 12470509091 dan kelas IFA. Izin menjelaskan mengenai algoritma Borovka untuk memenuhi tugas praktikum algoritma. Oke, kali ini kita akan menjelaskan apa itu algoritma Borovka. Sama? Apa itu algoritma Borovka? Algoritma Borovka adalah salah satu algoritma terkenal untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree dalam teori graf. Minimum spanning tree adalah subgraf dari graf berbobot yang mencakup semua simpul node. Simpul node itu adalah satu graf yang tidak terhubung ke apa-apa gitu. Dengan total bot atau weight atau age minimum dan tanpa siklus. Jadi node itu kayak vertex. Berarti vertex itu adalah suatu suatu apa ya? Seperti suatu tempat tapi belum terhubung kemanapun gitu. Nah, kita bisa ilustrasikan juga ke dalam Google Map. Di mana Google Map itu, kalau kita di lokasi ini ingin ke lokasi misalnya kalau ke lokasi B. Nah, itu ada dua jalur. Nah, algoritma Baruka itu menjelaskan tentang minimal yang diambil atau jarak yang terdekat dari kedua jarak tersebut. Oke, lanjut. Atau bisa kita contohnya itu kasus nyatanya dapat digunakan dalam menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan. Nah, pada sebuah warnet itu kan kita ada sebuah komputer. Nah, cara untuk menghubungkannya itu dari jaringan terdekatnya. Dari jaringan terdekat ke jaringan yang lainnya dan skala yang kecil. Oke, kita lanjut. Misalnya, saya mencontohkan bagaimana cara kerjanya algoritma Borovka ini. Cara kerjanya itu, misalnya kita ada untuk menentukan bagaimana itu kita salin atau bagaimana contohnya gitu. Bagaimana cara kerjanya. Kita bisa mengikuti instruksi ini, itu salin semua simpul pada graf G ke graf baru. Jadi maksudnya itu, kita mensalin graf G ke graf baru N, yang dimana di graf itu tidak terhubung atau tanpa sisi, masih polosan. Nah, graf N adalah pohon yang tidak terhubung, artinya hutan lebih dari satu pohon. Maksudnya, jadi di dalam graf N ini ada beberapa node yang belum terhubung, yang jika dihubungkan bisa membentuk beberapa pohon, tapi dengan bobot yang minimum. Nah, lintasan yang terhubung dalam graf adalah lintasan yang diambil sebagai MST atau hasil akhirnya gitu adalah yang kita ambil itu MST-nya sehingga kita jumlahkan berapa pengeluaran yang didapat atau biaya yang dikeluarkan, biaya minimum. Oke, kita lanjut aja ke contohnya misalnya. Ada beberapa himpunan node. Nah, ini bagaimana cara kita menghubungkan mereka semua dengan minimum, dengan MST, dengan jarak atau edge yang minimum. Misalnya kita mulai dari awal itu dari node A. Nah, node A itu memiliki jarak antara A ke B sama A ke F atau edge-nya. Nah, untuk menentukannya kita lihat yang terdekatnya. Dari A ke B sama A ke F, terdekatnya itu ternyata A ke B dengan nilai 4 atau edge-nya itu 4. Sedangkan A ke F itu 5. Maka yang kita ambil untuk MST-nya adalah A ke B dengan edge-nya 4 atau jarak yang terdekatnya 4. Nah, kita lihat dari B ini bisa menghubungkan kemana saja. Ternyata B itu bisa ke F, bisa ke E, bisa ke C. Tapi dengan B ke F itu memiliki edge-nya itu 2 atau karena terdekat. B ke F itu yang paling terdekatnya 2. Sedangkan B ke C itu 5 dan B ke E itu 4. Maka kita bisa ambil eh, untuk B ke F itu adalah 2. Edge-nya 2. Karena dia yang paling dekat. Nah, oke.
Kita lanjut ke node C. Nah, node C ini dia memiliki tiga, bisa terhubung, bisa ke B dengan node H-nya 5, bisa ke F dengan H-nya 3, dan C ke E dengan H-nya 2. Maka kita langsung saja mengambil H yang paling terdekat dengan C, atau bilangan H-nya yang sangat minimum yang dikeluarkan, itu 2. Maka C ke E itu sama yang kita ambil untuk MST-nya, atau MST ya. Kita lanjut ke D. Nah, untuk D ini kita lihat dari keduanya yang terdekatnya itu D ke C atau D ke E. Jika kita simpulkan, C ke E itu kan dia udah tersambung. Nah, untuk menentukan eh, bilangan terdekatnya, maka kita bisa lihat di H-nya. Nah, ternyata H3 ini paling terdekat dengan E, jadi DE. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini sudah membentuk satu pohon. Satu pohon itu adalah satu not yang terhubung satu sama lain. Misalnya A ke B, B ke F. Maka ini sudah terhubung. A-nya bisa ke B dan F. Nah, sedangkan C ini juga sudah terhubung. Karena sudah bisa membentuk seperti pohon A yang berada di pohon sebelah, atau BAF. Ini juga misalnya C ke E, E ke D. Ini membentuk satu pohon. Nah, bagaimana cara menghubungkan kedua pohon ini untuk menjadi satu kesatuan yang terhubung? Nah, ini kan menjadi satu pohon nih. Nah, ini jadi di dalam suatu jaringan atau suatu algoritma itu ada dua pohon graf yang belum terhubung. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghubungkan mereka menjadi satu? Nah, untuk menghubungkannya, maka kita harus melihat jarak yang terdekat dari C ke F dan P ke E. Jika dilihat dari jaraknya, maka kita bisa menentukan C ke F itu adalah jarak terdekatnya dengan nilai 3. B ke F ke E itu dengan jarak tinggi itu 4. Nah, jadi kita bisa mengambil jarak terdekatnya itu C ke F dengan nilai 3. Sehingga untuk menghitung hasil akhir TMS-nya itu kita menambahkan hasil akhir. Jadi yang tadi yang minimum yang besarnya itu tidak usah dimasukkan. Nah, jadi kita memasukkan nilai akhirnya 4, 2, 3, 3, 2, 3, sehingga dijumlahkan itu 14. Nah, jika kita implementasikan dalam codingan, mohon maaf sebelumnya, untuk codingan ini saya belum bisa atau menjelaskan secara full-nya, atau menunjukkan secara full maupun menjelaskannya, karena ini masih butuh waktu untuk mencerna terhadap codingan ini. Tapi saya bisa menjelaskan mengenai peran fungsinya. Nah, untuk terhadap codingan ini kita bisa menggunakan struct age dan graph. Yang dimana struct age dan graph ini digunakan untuk menyimpan informasi simpul, sisi, dan bobot age-nya, atau biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk subset. Subset ini adalah untuk mengolah komponen dengan metode union find untuk menentukan hubungan antara pairs. Jadi misalnya hubungannya itu apa? Menentukan hubungan antar simpul atau hubungan dari kedua graf. Fungsi cari dan gabung subset. Nah, digunakan untuk memanipulasi subset yang berdasarkan simpul yang terhubung. Untuk memanipulasi atau mengimplementasikan iterasi algoritma untuk membangun MST dengan memilih edge terkecilnya. Misalnya, itu ada hasil akhirnya, atau lebih tepatnya hasil dari operasi yang tadi dilakukan, hasil. Tapi sebelum ditambahkan. Nah, integer main ini atau fungsi main ini mendefinisikan graf dan memanggil fungsi untuk menghitung MST-nya, jadi total yang dikeluarkan. Nah, misalnya kita mau mengkodingkan suatu algoritma Wolfka. Nah, jika kita mengkodingkan suatu algoritma dengan ini semua, maka output yang bisa didapatkan itu adalah seperti ini.
Tapi disclaimer dulu, ini adalah soal yang berbeda dari sebelumnya, dari contoh yang soal yang saya jelaskan. Jadi untuk codingan ini untuk saya pribadi masih banyak harus belajar mengenai pemahamannya. Ditakutkan adanya kesalahpahaman dalam penjelasannya, sehingga untuk codingan ini mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan, bisa dikoreksi atau dijadikan pelajar agar lebih baik ke depannya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada waktu, mungkin kita bisa bahas eh, materi ini dengan Pak Deden agar lebih jelasnya seperti apa. Baik, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.